Jumpa kembali di pertemuan kedua KD 2 PJJ kelas 12. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon pertolongan-Mu untuk pertemuan yang kedua ini mendalami multikulturalisme. Tolonglah kami supaya tidak sekedar memahami, tetapi kami dapat menerapkannya sebagai perwujudan dari iman kami yang menghargai berbagai macam ciptaan Tuhan, sehingga kami ditempatkan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak ingin mengajak kalian untuk membangun analisis berdasarkan cerita. Cerita ini diambil dari buku paket halaman 76. Kalian dapat membaca cerita Sandra. Kemudian analisislah apa yang terjadi dengan Sandra. Ya, lalu kemudian persoalan apa yang muncul di sana. Jawablah pertanyaan ini. Pertama, ketegangan apa yang terjadi antara Sandra dengan orang tuanya? Yang kedua, apakah kamu setuju dengan sikap orang tua Sandra? Mengapa? Lalu yang ketiga, apakah kamu setuju dengan sikap Sandra? Mengapa? Pandangan Alkitab tentang multikulturalisme. Di dalam Alkitab tidak berbicara secara langsung atau secara khusus mengenai multikulturalisme. Namun terkait dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu kasih, kebaikan, kesetaraan, keselamatan, dan itu diberikan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Dalam Galati 3:28 misalnya, tertulis, semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Kemudian dalam Kolose 3:11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia yang tidak lagi melihat sesamanya dari perbedaan latar belakang suku, bangsa, budaya, kelas sosial, miskin ataupun kaya, pandangan hidup, kebiasaan, dan lain-lain. Lalu kemudian kita dapat simpulkan menjadi manusia baru sebagai ajaran di dalam Alkitab yang kita temukan, itu berarti bahwa orang beriman telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, wajib menerima, menghargai, mengasihi sesamanya, dan memandang berbagai perbedaan yang ada. Itulah yang dijelaskan atau menjadi pandangan Alkitab yang kalian bisa pelajari tentang multikulturalisme. Supaya ingat saja, dipertunjukkan mengenai tujuan pembelajaran ada 3. Nah, untuk sekedar mengingatkan kembali mengapa kita penting mempelajari multikulturalisme. Silakan lihat dan dibaca untuk mempertegas bagaimana kita bisa memperlakukan multikulturalisme dalam kehidupan kita setiap hari berdasarkan pandangan iman Kristen. Ketika membaca Alkitab, seringkali terdapat kesalahpahaman dalam memandang tentang multikultur. Yang pertama, misalnya, ketika membaca kitab Perjanjian Lama, terutama pada 5 kitab yang pertama dari Kejadian, ya, itu seolah-olah Allah membentuk Israel sebagai bangsa yang eksklusif dan menjauhkan dari bangsa-bangsa yang lain. Dan ini bisa melahirkan pemikiran bahwa seolah-olah Allah mengabaikan bangsa lain dan menolak mereka.
Bisa saja orang kemudian melihat kalau tidak membaca lengkap tentang kisah tertentu di dalam Alkitab, misalnya kisah panggilan Abraham, dan tidak membacanya dengan baik, maka memiliki kesan bahwa seolah-olah Abraham hanya dipanggil untuk keluarganya saja, untuk kelompoknya saja. Sehingga kemudian ketika membaca Alkitab, bacalah secara lengkap. Yang kedua, di dalam tulisan-tulisan kitab Perjanjian Lama, kita melihat bahwa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Di situ ada seorang perempuan beserta keluarganya yang diselamatkan karena perempuan itu telah menolong para pengintai. Nah, ini sebagai petunjuk di dalam Perjanjian Lama bahwa yang diperhatikan itu bukan cuma bangsa Israel. Bahkan bangsa lain pun, dan seorang perempuan yang dianggap tidak penting dalam masyarakat itu diselamatkan oleh Tuhan dalam kisah itu. Yang ketiga, nampaknya menjadi fokus utama dalam kitab Perjanjian Lama adalah bagaimana Allah mempersiapkan bangsa Israel supaya bangsa ini dapat mewujudkan ibadah dan ketaatannya pada Allah. Sehingga seringkali bersinggungan dengan bangsa-bangsa yang lain, yang kemudian terjadi penolakan-penolakan budaya, karena budaya-budaya itu menggambarkan tentang ibadah-ibadah yang jauh berbeda dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga kemudian itulah peran bangsa Israel untuk menunjukkan ibadah yang benar dan ketaatan yang benar terhadap Allah. Jadi yang ditolak oleh bangsa-bangsa yang bukan Israel itu adalah ibadah mereka. Dan itu ditunjukkan pada Allah. Ya, secara jelas mereka menyembah berhala, dan tentu saja bangsa Israel harus menjauhi bangsa-bangsa yang menyembah kepada berhala. Jika orang-orang Israel bergaul dengan bangsa-bangsa itu, ya mereka bisa memiliki pengaruh. Sehingga yang dibutuhkan bangsa Israel adalah kemampuan untuk menyaring berbagai pengaruh dari budaya ibadah mereka. Sehingga pada akhirnya bangsa ini bisa terbawa dan menolak. Bangsa ini bisa menolak ibadah-ibadah. Tetapi apabila mereka larut terpengaruh, mereka bisa melupakan Tuhan, melupakan Allah, dan tidak lagi beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, pergaulan dengan suku bangsa, budaya, dan agama lain yang beragam, ya, itu tidak berarti harus melebur ke dalamnya, ya, tanpa batas, ya. Kita juga harus melihat perbedaan esensial, yang prinsip, yang memang tidak bisa dipandang sama, ya. Jadi harus ada juga yang ditolak. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali."
siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan PCC hari ini, supaya kami semakin memahami multikultur sebagai berkat Allah. Tolong kami untuk dapat menjaga kesehatan kami dan kesehatan di sekitar kami. Pertemukan kami di pertemuan berikutnya sehingga kami makin mengerti dan bisa menghayatinya dengan benar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.